Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang menulis paragraf. Menulis paragraf ini adalah kelanjutan dari materi sebelumnya, yaitu tentang bagaimana menulis artikel atau makalah ilmiah. Salah satu kemampuan yang paling utama yang harus dimiliki untuk menulis makalah atau menulis artikel ilmiah adalah kemampuan kita menulis paragraf. Menulis paragraf ini sangat penting sebab tidak mungkin kita bisa menyampaikan pemikiran kita dengan baik kecuali apabila kita mampu menulis paragraf yang baik. Nah, banyak orang yang tidak terlalu memperhatikan hal ini, terutama para mahasiswa. Saya sering melihat dalam makalah mereka ataupun skripsi masih banyak yang menulis paragraf itu hanya mengumpulkan ide-ide orang lain atau hanya yang menyampaikan pemikirannya tetapi tidak runut. Masih ada yang dalam satu paragraf itu berkumpul terlalu banyak ide sehingga ide utamanya tidak nampak atau gagasan pokoknya tidak terlihat. Jadi antara gagasan pokok dan gagasan penunjang atau gagasan penjelas ini tidak kentara karena terlalu banyak ide yang berkumpul. Maka kemampuan menulis paragraf ini penting untuk dikuasai agar kita mampu menulis makalah yang baik. Apakah paragraf itu? Paragraf adalah serangkaian kalimat yang membentuk suatu ide. Ide suatu paragraf itu biasanya dinyatakan secara umum dalam satu kalimat yang disebut dengan kalimat topik atau topic sentence. Sedangkan kalimat lain dalam paragraf itu berisi penjelasan, pembuktian, contoh yang mendukung kalimat topik atau penjelasan-penjelasan yang lainnya. Nah, itulah pengertian paragraf. Jadi, idealnya satu paragraf itu terdiri dari satu ide, karena kalau menumpuk banyak ide, paragraf itu menjadi tidak efektif atau tidak jelas. Jadi idealnya satu paragraf, satu ide. Dan ide utama itu biasanya diwakili oleh satu kalimat yang disebut dengan kalimat topik atau topic sentence, atau disebut juga gagasan pokok atau gagasan utama. Sedangkan kalimat-kalimat lain dalam paragraf itu akan menjadi penjelasan atau pembuktian atau sekedar contoh-contoh dan keterangan-keterangan yang menguatkan kalimat-kalimat topik. Nah, itu pengertian paragraf. Lalu kandungan paragraf kalau demikian terdiri dari dua kalimat atau bisa dikatakan dua jenis kalimat lah. Satu kalimat topik atau topic sentence, ini isinya kalimat paling umum dan penting atau bahkan bisa dikatakan sebagai simpulan dari keseluruhan paragraf. Dan fungsi dari kalimat topik ini adalah sebagai kontrol bagi seluruh ide. Jadi jangan sampai ada kalimat-kalimat yang keluar atau yang di luar ide utama masuk ke dalam paragraf tersebut. Jadi kalimat topik atau topic sentence ini dia berfungsi sebagai kalimat yang paling umum, paling penting dan bisa dikatakan simpulan. Juga fungsinya mengontrol seluruh ide sehingga tidak ada kalimat-kalimat yang di luar ide masuk ke dalam paragraf. Sedangkan kalimat-kalimat lain disebut dengan kalimat pendukung atau kalimat pendukung topic sentence atau disebut kalimat penjelas atau gagasan kalimat penjelas gitu. Nah, biasanya kalimat-kalimat penjelas ini terdiri dari 4 sampai dengan 8 kalimat.
Jadi yang namanya satu paragraf itu tidak boleh terlalu pendek dan tidak juga terlalu panjang. Kalimat atau paragraf yang efektif itu terdiri dari satu kalimat topik atau topik sentence dan 4 atau 8 kalimat yang lain adalah sebagai kalimat pendukung. Kalimat pendukung ini berfungsi diantaranya pertama untuk menjabarkan atau explain, menjelaskan, mendeskripsikan apa yang dimaksud dalam kalimat utama atau kalimat topik. Atau bisa juga digunakan untuk mendefinisikan atau define. Selain itu bisa juga untuk menjelaskan, clarify, dan juga bisa berfungsi untuk memberi contoh atau illustrate. Nah, itu kandungan dari satu paragraf. Maka paragraf yang baik atau paragraf yang efektif unsurnya terdiri dari 2 tadi. Pertama, satu kalimat topik atau topik sentence, dan kalimat-kalimat yang lain 4-8 berfungsi sebagai pendukung sehingga jelas ide atau gagasan utama yang dimaksud dalam atau oleh kalimat topik atau topik sentence tersebut. Berikut ini adalah contoh topik sentence. Misalnya kita menulis dalam paragraf yang kita buat, akhir-akhir ini masalah poligami menjadi tema perdebatan hangat di media elektronik dan media massa, sehingga menimbulkan dua kutub yang pro dan kontra. Nah, contoh topik sentence tersebut kan dapat dielaborasi lagi. Misalnya kalau kita melihat pada kata masalah, nah ini kan kita bisa mengelaborasi, kita bisa menjelaskan atau mengklarify gitu ya, menjabarkan masalah yang dimaksud itu seperti apa. Kemudian pada kata-kata perdebatan hangat, nah kita juga bisa menjelaskan di sana mengapa terjadi perdebatan hangat, siapa saja yang berdebat atau bentuk perdebatannya seperti apa. Nah, ini kita bisa jabarkan melalui kalimat-kalimat pendukung atau melalui kalimat-kalimat penjelas. Dan pada kalimat misalnya di akhir menimbulkan dua kutub yang pro dan kontra, ini pun bisa dijelaskan lagi dua kutub yang pro kontra itu seperti apa pendapatnya. Kemudian siapa saja yang berpihak kepada kutub yang pro dan siapa yang kontra, dan seperti apa pernyataan-pernyataan mereka. Ini bisa dijelaskan menggunakan kalimat-kalimat pendukung. Nah, contoh topik sentence ini saya kira cukup baik karena dapat dielaborasi lebih jauh, dapat dijelaskan lebih jauh menggunakan kalimat-kalimat pendukung, dan ide utama atau gagasan pokok dari topik sentence ini kan sangat jelas, yaitu bahwa poligami menjadi tema perdebatan. Nah, itu kan intinya di sana. Nanti baru akan dijelaskan lagi melalui kalimat-kalimat pendukung sehingga paragraf itu menjadi paragraf yang baik sesudah memiliki topik sentence yang baik. Lalu sebagai contoh paragraf misalnya, di Eropa naik sepeda lebih disukai daripada naik mobil. Nah, ini kan topik sentence-nya. Di Eropa naik sepeda lebih disukai daripada naik mobil. Ini bisa dielaborasi dari aspek misalnya kata-kata lebih disukai, ini kan bisa dielaborasi lagi. Misal kita melanjutkan kalimat penjelasnya. Pertama-tama, sepeda harganya dan pemeliharaannya relatif lebih murah. Kemudian mobil harganya ratusan ribu euro dan pemeliharaan per tahun bisa mencapai puluhan ribu, sedangkan harga sepeda hanya ratusan euro atau lebih dengan pemeliharaan yang lebih murah. Bersepeda juga lebih sehat. Bagi pengendara sepeda bukan hanya dapat berolahraga lebih banyak dibanding sopir, tapi bersepeda juga tidak mengakibatkan polusi. Otomatis, seseorang yang berkaki dan jantung kuat itulah sebenarnya yang membantu lingkungan yang bersih.
Akhirnya berbeda dari mengendarai mobil, bersepeda itu secara pribadi lebih memuaskan. Ketimbang menjadi robot di dalam sebuah mesin, mengayunkan pedal sepeda sambil menikmati panorama menjadikannya bagian dari alam. Singkatnya, sepeda adalah sarana transportasi yang menyenangkan. Nah, ini contoh paragraf yang cukup baik karena di awal ada topic sentence yang jelas dan maksudnya jelas di sini idenya satu gitu, kemudian dielaborasi disukai itu dari aspek apa? Misal pertama dari aspek harga yang lebih murah, baik harga jual atau harga belinya juga harga perawatannya. Kemudian alasan yang kedua lebih disukai karena menyehatkan. Dan alasan ketiga lebih disukai karena memuaskan. Sehingga dalam paragraf ini gagasan pokok diulang kembali di akhir paragraf dengan pernyataan sepeda adalah sarana transportasi yang menyenangkan. Nah, jika diuraikan lebih jauh, maka paragraf yang tadi bisa diurai ke dalam bentuk peta pikiran seperti pada gambar berikut. Nah, pada paragraf tadi, topik sentence-nya adalah di Eropa naik sepeda lebih disukai daripada naik mobil. Nah, isi paragrafnya, kenapa lebih disukai? Nah, ini kan bisa disebutkan beberapa alasan yang tadi, ada 3. Yang pertama, relatif lebih murah, baik harga belinya atau perawatannya. Yang kedua, lebih sehat, karena orang yang bersepeda lebih banyak melakukan olahraga. Dan lebih sehat karena orang yang bersepeda tidak menimbulkan polusi berbeda dengan menggunakan kendaraan bermotor. Kemudian alasan ketiga, bersepeda lebih disukai karena lebih memuaskan. Karena orang yang bersepeda bisa lebih menikmati panorama dan dengan bersepeda dia lebih menyatu dengan alam, dia menjadi bagian dari alam. Kemudian kesimpulan di akhir disebutkan kembali, dipertegas kembali dengan pernyataan singkatnya, sepeda adalah sarana transportasi yang sangat menyenangkan. Lalu bagaimana cara menyusun paragraf? Nah, di antara cara yang bisa dilakukan adalah menggunakan paragraf yang melalui alur analogi atau dengan apa ya namanya paragraf induktif gitu. Jadi kita bisa menyusun paragraf itu menggunakan alur paragraf induktif. Nah, paragraf induktif ini kan dari cara berpikir, metode berpikir induktif gitu ya, dari umum ke khusus begitu. Nah, ini biasanya disusun menggunakan argumentasi yang menggunakan premis A sama dengan B, C sama dengan A, maka C sama dengan B. Contoh yang lebih konkretnya, setiap makhluk hidup pasti akan mati. Bobby adalah makhluk hidup, maka Bobby pasti akan mati. Nah, alur berpikir induktif seperti ini bisa dikembangkan menjadi bentuk paragraf yang yang logis begitu. Karena alur berpikir manusia ya biasanya kalau tidak induktif ya deduktif. Nah, dengan menggunakan paragraf induktif yaitu dari umum ke khusus, kita bisa membuat bentuk paragraf yang baik. Sebagai contoh menyusun paragraf dengan premis tadi, misalnya setiap pondok bersistem madrasah yang berasrama memiliki sistem belajar yang efektif. Nah, ini kan premis mayornya. Jadi sekali lagi, setiap pondok yang bersistem madrasah yang berasrama memiliki sistem belajar yang efektif. Premis minornya, Gontor adalah pondok yang bersistem asrama. Maka kesimpulannya, maka Gontor memiliki sistem belajar yang efektif. Nah, paragraf atau contoh berpikir induktif seperti ini bisa dikembangkan menjadi contoh suatu paragraf yang baik berikut ini. Tapi sebelumnya mohon maaf,
Contoh ini diambil dari salah satu PowerPoint atau makalah yang disampaikan oleh guru kami, yaitu Dr. Hamid Fahmi Zarkasi, salah satu dosen di Universitas Darussalam Gontor. Dari premis tadi, maka tersusunlah paragraf berikut ini. Setiap pondok yang bersistem madrasah yang berasrama memiliki sistem belajar yang efektif. Nah, ini kan bisa diuraikan. Misalnya, dalam sistem ini kegiatan belajar para santri dikontrol oleh para pengasuh dan kiai dari sejak bangun tidur hingga waktu tidur malam. Semua didesain untuk tujuan pendidikan dan pengajaran. Itu pengembangan dari premis mayor. Kemudian bisa ditambahkan lagi dengan premis minornya. Di sana dikatakan Gontor adalah pondok pesantren yang menerapkan sistem madrasah, yaitu madrasah yang diasramakan. Para santrinya diwajibkan masuk asrama dengan disiplin yang ketat agar para santri mendapatkan kesempatan belajar yang lebih banyak. Para guru dan pengasuh memiliki tanggung jawab mengontrol kegiatan kependidikan para santri di dalam dan di luar kelas. Maka dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sistem madrasah yang diterapkan Pondok Gontor sangat efektif untuk sistem belajar para siswa. Nah, ini bentuk paragraf, walaupun ini ditulis jadi 3 paragraf, ini sebetulnya kan dibangun dari premis tadi. Jadi dari premis tadi yang 3, premis mayor, premis minor, dan konklusi atau kesimpulan, maka dapat dibangun menjadi satu bentuk paragraf yang efektif seperti ini. Jadi diawali dengan topik sentence, kemudian diuraikan, dijelaskan, bahkan diberi contoh, dan ditutup dengan kesimpulan di akhir bahwa Pondok Gontor sangat efektif untuk sistem belajar para siswa. Selain dengan cara yang tadi, menyusun paragraf dengan premis di awal, menyusun paragraf juga bisa dilakukan dengan premis di akhir. Sebagai contoh misalnya, Gontor memiliki sistem belajar yang efektif. Ini kesimpulan. Jadi kesimpulan diawalkan, baru premis-premisnya dibangun di akhir. Nah, sebab Gontor adalah pondok yang bersistem asrama, ini premis mayor. Dan setiap pondok bersistem madrasah yang diasramakan, menurut Profesor Dr. Mukti Ali, memiliki sistem belajar yang efektif. Nah, ini premis minornya. Jadi selain yang tadi, suatu paragraf juga bisa disusun dengan menggunakan premis di akhir dan kesimpulan di awal. Karena pada akhirnya bagaimana menyusun paragraf itu ya tergantung selera mungkin ya, tapi tentu harus menggunakan alur logika yang jelas. Jadi tadi bisa dibuat premisnya itu di awal atau bisa juga dibuat premisnya di akhir. Nah, dari bentuk premis akhir seperti ini, maka akan tersusun paragraf sebagai berikut. Sistem belajar di Pondok Modern Gontor dikenal sangat aktif untuk proses belajar mengajar para santri. Hal ini telah berjalan sejak ia didirikan pada tahun 1936. Nah, paragraf awal atau kalimat awal ini, topik sentence-nya merupakan kesimpulan dari premis-premis yang nanti dibangun di kalimat-kalimat berikutnya. Jadi pernyataan sistem belajar di Pondok Modern Gontor dikenal sangat efektif untuk proses belajar mengajar para santri, ini kan kesimpulan. Nanti premis-premisnya dibangun di kalimat-kalimat berikutnya. Kita lihat kalimat berikutnya. Sebab Gontor adalah pondok pesantren yang menerapkan sistem madrasah, yaitu madrasah yang diasramakan. Para santrinya diwajibkan masuk asrama dengan disiplin yang ketat. Ini dimaksudkan agar para santri mendapat kesempatan belajar yang lebih banyak.
Para guru dan pengasuh memiliki tanggung jawab mengontrol kegiatan pendidikan para santri di dalam dan di luar kelas. Nah, ini premis mayornya. Kemudian dilanjutkan dengan premis minornya. Menurut Profesor Dr. Mukti Ali, setiap pondok yang bersistem madrasah yang berasrama memiliki sistem belajar yang efektif. Dalam sistem ini, kegiatan belajar para santrinya dikontrol oleh para pengasuh dan kiai dari sejak bangun tidur hingga waktu tidur malam. Semua didesain untuk tujuan pendidikan dan pengajaran. Nah, ini bentuk paragraf yang premis-premisnya disimpan di akhir. Selain membentuk paragraf atau menyusun paragraf dengan bentuk yang tadi dengan membuat premis-premis terlebih dahulu, maka menyusun paragraf yang baik pun bisa dilakukan melalui cara compare contrast. Jadi membandingkan dan mengkontraskan, membandingkan dan membedakan. Sebagai contoh, mari kita lihat contoh berikut. Seperti juga pondok-pondok lain yang bersistem madrasah, Gontor tetap menerapkan sistem ujian semester. Nah, ini kan compare, jadi membandingkan antara Gontor dengan pondok-pondok lain. Setiap setengah tahun sekali para santri mengikuti ujian evaluasi belajar. Akan tetapi sistem ujian di Gontor tidak mengikuti ujian yang diadakan oleh Departemen Agama. Nah, ini sebagai kontrasnya, sebagai pembedanya. Soal-soal ujian di Gontor disusun oleh guru-guru dan dievaluasi oleh guru-guru sendiri. Nah, jadi Anda bisa juga menyusun paragraf dengan menggunakan teknik compare contrast. Anda bandingkan, kemudian Anda mengkontraskan. Nah, sebetulnya masih ada tentu cara-cara yang lain untuk menyusun paragraf yang baik, tapi tentu prinsip-prinsip di awal tadi bahwa satu paragraf, satu ide yang diwakili oleh topik sentence, kemudian didukung oleh kalimat-kalimat yang menjelaskan atau menjabarkan atau memberi contoh dan lain-lain. Nah, itu tidak ada cara yang lain kecuali ya dengan prinsip seperti itu. Adapun teknik, nah ini bisa menggunakan teknik-teknik yang sangat banyak sebetulnya. Anda bisa mencari teknik-teknik yang lain, tapi karena perkuliahan kita ini kan perkuliahan filsafat ilmu atau lebih kentalnya terkait dengan logika, maka alangkah lebih baiknya paragraf yang kita susun ya seperti yang saya contohkan tadi, menggunakan alur logika yang baik, menggunakan premis-premis yang tepat sehingga menghasilkan kesimpulan yang tepat pula yang bisa digunakan sebagai topik sentence. Selain itu tentu bisa juga Anda mencari teknik-teknik menulis paragraf, tapi tentu dengan prinsip-prinsip yang sudah disebutkan tadi. Silahkan berlatih untuk terus memperbaiki susunan kalimat yang dibuat sehingga menjadi suatu paragraf yang efektif, paragraf yang enak dibaca, dan tidak ada cara yang lain sebetulnya untuk mencapai kemampuan menulis yang baik. Cara yang paling utama dan pertama adalah latihan. Practice makes perfect. Jadi latihan itu akan menjadikan kita semakin sempurna. Tentu dalam keterbatasan kemanusiaan, tapi tentu kita akan semakin pintar, semakin cerdas, semakin baik dalam membuat suatu target, mencapai suatu target apabila kita rajin berlatih. Sebagai penutup, mari kita giat berlatih, menulis agar agar kita mampu menebar manfaat yang semakin banyak, sebagaimana itu adalah tanggung jawab kita sebagai bagian dari masyarakat ilmiah. Izinkan saya mengutip
satu peribahasa yang mengatakan scripta manen verba volent. Apa yang tertulis itu abadi dan apa yang diucapkan itu akan hilang. Maka tetap semangat menulis, tetap semangat meneliti, dan tetap semangat menebar manfaat untuk umat dan masyarakat. Itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.